Dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan Dek, untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft.
tetap di hati mana satu, pilihlah hak mana demo sayang. Jangan sangat demo tu nafsu, ikut rasa demo no gile. Wita tu hak mana demo sayang, rela diriku paling belakang. Wita tak di hati mana satu, pilihlah hak mana demo sayang. Kasih banyak hati, tak cekak tanggung sesa sedih satu hari. Hanya air mata temai di hati, model kasih dua tiga tukar gile mari. Tetap di hati mana satu, pilihlah hak mana demo sayang. Jangan sangat demo tu nafsu, ikut rasa demo no gile. Kasih banyak hati, tak cekak tanggung sesa sedih satu hari. Hanya air mata temai di hati, model kasih dua tiga tukar gile mari. Tetap di hati mana satu, pilihlah hak mana demo sayang. Jangan sangat demo tu nafsu, ikut rasa demo no gile. Wita tu hak mana demo sayang, rela diriku paling belakang. Wita tak di hati mana satu, pilihlah hak mana demo sayang.
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Radio Nongkrong Bareng ya. Bersama Kak Sam dan Kak Novi ya di hari Sabtu malam Minggu ya, malam Minggu bulan 3 tanggal 11 ya. Selamat malam Spiderman, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Sam. Ya, shalom untuk semua pendengar Radio Nongkrong Bareng yang selalu penuh pesona. Ada di banyak tempat, di Hong Kong, ada yang juga di Taiwan. Selamat malam, halo Taiwan. Ada di Korea, ada di Macau, Singapura ya. Selamat malam Mbak Ana di Singapura. Di Bandung, Bu Tea Pantau, selamat malam. Kemudian siapa lagi? Pak Pangkuh Rubiono, apa kabar? Riza Zulkifli, selamat malam di Bintaro sana. Senang kita, Kak Sam ya, apa yang dikatakan Kak Sam betul. Kita ketemu di hari ke-11 bulan Maret ini. Dan seperti biasa kalau malam minggu kita ada bintang tamu ya. Ada bintang tamu. Nah, please share, kalau please share dan subscribe ya. Sekalian mau berinteraksi dengan tamunya silakan lewat Facebook kita ya. Saya milenial yang selalu baik hati, tidak sombong dan rajin menabung. Saya sendiri kan Novi Spiderman itu pengertian jujur, tapi kadang-kadang begini kejujuran saya misalnya makan bakwan nih, belum bayar udah minta kembalian ya, belum bayar saya udah minta kembalian, Mbak saya makan bakwan 3 tuh uangnya 10.000 kembalian gitu ya. Oke, tadi saya katakan semoga semua sehat-sehat saja. Saya katakan ada guest star ya, jadi ada orang bijak mengatakan kalau kita menanti waktu yang tepat ya, menanti waktu yang tepat kita menyia-nyiakan hidup untuk melakukan sesuatu. Jadi waktu yang tepat itu nggak pernah datang. Jadi kita harus lakukan saja apa yang kita inginkan. Misalkan Anda ingin pulang ke Indonesia kemudian mendirikan sebuah usaha misalnya. Nah, tamu kita ini juga seorang Purna PMI yang pernah bekerja di Hong Kong. Barusan saya sempat ngobrol nggak begitu lama. Dan beliau berada di Madiun ya. Kita dengar saja Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Novi, tapi sebelum itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada Lisa yang sudah sharing postingnya kami ya. Link-linknya mohon udah di sharing ke Facebook grupnya ya. Terima kasih. Dan Lisa di Indonesia, Arfandi ya. Lisa di Hong Kong. Oh, lanjut ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sen, Kak Novi dan teman-teman semuanya. Nurul di Kota Madiun betul ya? Iya betul. Di Kecamatan Dalopo. Di teman-teman yang rumahnya Madiun, Dalopo. Madiun apa cindera mata makanan yang khas di situ tuh Madiun ya saya? Nasi pecel atau apa? Nasi pecel. Nasi pecel. Aduh. Musim hujan atau bagaimana sekarang Nurul di Madiun? Panas. Ini panas banget. Sedikit breaking news ya, tanggal 11 ini Gunung Merapi hujan debu ya. Jadi untuk yang di daerah Yogyakarta batuk-batuk, banyak pendengar kita yang sudah pulang, ada berada di Jogja, juga sebaliknya yang berasal dari Jogja berada di Hong Kong. Kita pray ya, berdoa untuk ya, namanya Gunung Merapi kan suka meletus batuk-batuk ya, Nurul ya. Kemudian pendengar nongkrong bareng. Tadi siang jam 2 itu hujan debu. Hujan debunya sudah sampai ke Magelang. Saya sering ke Magelang, itu indah betul di sana. Kemudian ya ke Wonosobo, kalau nggak salah. Udah cukup jauh lah ya. Oke, Nurul, bagaimana? Sekarang berada di Kota Madiun. Tadi kan saya bilang Purna PMI berarti pernah ada di Hong Kong ya. Coba cerita ke kita tahun berapa pertama kali ke Hong Kong? Dulu tahun 99. Pertama kali.
99 akhir. Udah lama banget ya. Akhir 99. Enggak, tapi kan pulang di rumah lama terus balik lagi gitu. Sebentar, bagaimana Mbak? Tahun 99 dia datang, terus udah gitu berapa tahun di Hong Kong? 5 tahun terus 5 pulang. tahun terus pulang. Terus belakangan lagi tahun 2000 datang lagi ke Hong Kong kalau nggak salah. Betul, jatahnya sudah di KSM. Iya, jadi ini S2 kan Novi, S2 ya. Sebenarnya aku tadi bohong jadi malu. Sekarang bisa kamu udah pegang kartunya. Iya, sekarang nikah terus mau pulang ke Indonesia untuk selamanya. Suaminya bilang udah mendekap di kampung aja ya nggak? Mah buka toko katanya. Jualan apa, Nurul? Ya. Sembako Kak, sama materialan gitu loh. Apa aja? Beras, gula. Ya kebutuhan pokok itu loh. Sendal jepit, jual nggak? Apa? Sendal jepit. Iya ada. Ada sandal jepit, ada jinjit, ada sandal. Ini menjelang. Iya rame Kak ini sekarang. Rame ya. Ya alhamdulillah. Ini kan mau puasa doh. Iya. Banyak yang berhasil itu Nurul, kamu minuman gitu. Kamu seharusnya bikin parcel ya, jualnya kepada teman-teman semua yang dekat daerah kampung kamu. Iya sih, tapi waktunya belum nutup Kak. Aduh, waktu itu harus disediakan. Ya, jangan dicari. Kamu yang menyediakannya. Ya, kalau tunggu waktu nggak tiba-tiba. Ya nggak? Ya betul ya. Iya, kayak suami kamu aja. Ya nggak? Kamu kan uber-uber. Kamu yang uber-uber apa suami yang uber-uber? Nggak bisa, suami saya kan kerja di luar, antar-antar material situ. Iya. Jadi kamu jaga toko. Saya yang rumah. Iya, kalau suami kan di luar antar materialan gitu. Iya. Ini kan belum bulan puasa nih Kak Sam ya. Nurul. Tapi open order kue nastar ya, jangan salah. Lidah kucing, kemudian kastengel itu udah mulai rame. Sekarang konsumen sekarang pintar dalam pengertian sebelum harga naik itu masuk Ramadan ya. Ya betul nggak Nurul tuh ya? Sebelum harga naik, gimana? Saya biasanya stok dulu kan. Ini sebentar lagi mau naik, jadi stok. Nanti kan mungkin 2 minggu atau 3 minggu lagi kan semua naik. Jadi kita sudah ada persiapan gitu loh. Iya. Nah, usaha ini modalnya dikumpulkan sewaktu Nurul bekerja atau setelah pulang kemudian mendapatkan bantuan modal dari suami atau dari keluarga, atau hasil apa yang dibawa dari Hong Kong? Ada duit, bawa pulang duit, uang untuk modal? Suami terus dipasarkan gitu loh. Oh, dilanjutkan ya? Oke. Jadi ngumpul, udah ada uang, kemudian digabung ya? Betul? Iya. Iya. Itu yang konsumen yang datang yang beli tetangga atau orang jauh atau bagaimana tuh Nurul? Tetangga tapi ya alhamdulillah rame gitu loh. Termasuk rame sini. Karena kan terlengkap di sini gitu loh. Sebenarnya banyak toko, cuman yang terlengkap di sini gitu. Iya, yang paling sering dibeli apa, beras, minyak goreng? Atau kacang hijau kalau merah? Hah? Enggak ya, jadi rokok? Enggak. Ya, kebanyakan rokok, minyak, terus tepung-tepung kayak gituan. Itu yang buka banyak. sampai jam berapa, Nurul? Ini udah tutup nih, jam 9. Iya, jam tutup. Tapi ini kan malam minggu. Kenapa malam minggu?
Kalau malam minggu biasanya agak malam. Itu ramai anak-anak main gizi gitu di sini. Nurul pengen nggak bikin kue sendiri gitu, kayak Mbak Esti Tangerang gitu? Oh belum, nggak nutup tenaganya. Nggak apa? Tenaganya masih nggak cukup sih. Iya, agak repot ya, agak repot. Ada temennya itu bisa. Ini yang jaga warung, yang jaga toko sembako ini Nurul ya, sendiri ya? Iya, saya sendiri. Nah, kalau suami kan materialan. Jadi saya nggak ada temennya. Iya. Jadi melayani pembeli sendiri Kasem. Oh iya. Iya. Nanti Harus begitu ya, Nurul. kalau udah hamil bagaimana nanti? Siapa yang jaga toko? Ya. Belum mikir itu, Kak. Belum kepikir. Ini ya ram bensin itu rame banget di sini. Oh. Kan saya jual eceran gitu ya. Jadi sehari bisa pakai pom mini. Kan Pertamina mini. Oh, botolan. Botol. Itu bisa di atas 10 liter loh sehari. Sebentar, 1 liter kan 10.000 ya? Betul? Iya, tapi saya jualnya 12. Iyalah, pastilah. Eceran 12. Artinya untung 2.000 seliter ya. Ada 100 liter. Iya, sini kan nggak ada. Ini ke desa, rumah saya kan desa. Depan aja sawah-sawah. Motor kan banyak, motor. Iya, banyak. Oke, kalau 10 liter aja udah berapa itu ya kan? Tinggal hitung aja kan. 2 dia dari jualan botol ya. Sekarang kan ada produknya Pertamina kayak pom bensin itu yang kecil ya, harga 7 jutaan itu. Bisa juga terbayang ke sana itu. Ya asal lalu lintasnya motornya udah rame atau kendaraan umum udah rame ya. Ya, pendengar radio nongkrong bareng kita sedang berbincang. Nggak ada kepikiran mending jualan yang botolan itu aja enak. Iya. Disuplai Pertamina atau Nurul ke pom bensin beli? Saya ke pom bensin. Oke. Iya, pendengar radio nongkrong bareng ya. Kita di jam berapa ini? Jam Matarabun 9.50, hampir jam 10 ya di Hong Kong. Kita lagi berbincang dengan seorang Purna PMI yang saat ini berada di sebuah desa di Madiun. Dan Mbak Nurul ini jaga toko sendiri, milik sendiri. Suami bekerja di material, ngantor apa segala lain sebagainya, dan itu boleh dikatakan menutup kebutuhan hidup sehari-hari nggak Mbak Nurul? Ya alhamdulillah bisa. Bisa, ya lumayan lah. Nurul, saya mau nanya. Iya. Sekarang kan udah balik ke Indonesia, ya. Dulu kan di Hong Kong kan gaji hampir 9 juta kan? Ya, kalau kurs hari ini. Jadi kalau sekarang itu sebulan dapat nggak 9 juta? Untungnya? Iya. Ya nggak ngerti kan, kita modalnya jalan terus toh Kak. Maksudnya sehari kita ada berapa gitu kan, rumah saya kan di desa loh, nggak di kota, jadi kan pendapatnya paling 1 juta ke atas sedikit gitu. Sehari? Karena di sini banyak warung-warung gitu. Iya. Oh, penjualannya 1 juta. 30 juta sebulan Kak Sam. 30 juta. Nah, kalau untungnya 20%, kalau untungnya 20% ini itu belum material loh. Ini cuma sembako loh. Nah, makanya cuman toko saya belum materialan. Saya 20% 6 juta ya. 6 juta. Ya, kalau 20%, kalau 30% itu 9 juta. 9. Udah lumayan. Ya enggak? Iya. Iya. Kesimpulannya begini. Belum materi bangunan material ya. Bangunan material. Ya, di sini menariknya Kak Sam. Nurul ini buka warung tapi juga punya usaha material ya.
walaupun itu join atau bagaimana, ini yang menarik artinya berjalannya paralel bersamaan ya, Kasam ya. Betul. Iya. Join sama orang karena kita kurang modal. Modal sama tempat. Kalau modal insya Allah ada sih. Cuman tempatnya kan harus sewa, nggak bisa. Jadi akhirnya join sama orang, tapi ya lumayan lah. Iya, jadi para pendengar ya, jadi saya rasa jangan takut ya, jangan takut untuk berterjun ke bidang usaha sendiri ya. Jadi istilahnya dagang, buka kelontong atau apa gitu ya, yang itu harus berinovasi selalu ya, dan kreatif ya. Mbak Nurul juga selain sembako juga minyak, bensin ya. Iya. Lampu-lampu itu ada. Lampu Petromak. Bukan listrik yang balon apa kebelat itu kan ada. Bohlam. Bukan cuma sembako doang, alat listrikan itu juga ada. Iya betul, harus lengkap. Ini semua setelah kamu balik, kamu ambil alih, ya nggak? Ini ide-ide kamu atau memang sudah ada? Udah dari dulu sebelum menikah tuh udah ada rencana gini gitu. Jadi pulang tinggal besarkan. Iya. Intinya obrolan kita ini, Nurul, mengenai usaha setelah seseorang itu selesai pensiun atau memutuskan untuk gue pulang ya, ngapain jadi pembantu terus di Hong Kong gitu, pengen jadi bos. Dalam hal ini kan udah merasa jadi bos ya. Bos itu bukan harus besar bagaimana, enggak. Hal kecil artinya kita menjadi majikan untuk diri sendiri kan. Nurul sudah membagi waktu, mulai buka buku, membuat hitung-hitungan kecil, stok barang ini semuanya menggunakan pikiran ya, menggunakan kepala ya, bukan nyuci piring atau apa. Walaupun nyuci piring, masak dan ke pasar itu juga sesuatu tugas yang mulia selama dia punya tujuan kan. Karena jangan berharap kita bisa nyanyi terus bisa jadi artis, kita jadi pengusaha terus bisa jadi kaya. Hidup tuh nggak begitu ya. Pasti ada hambatan gitu. Seorang yang bisa nyanyi belum tentu dia bisa jadi artis. Seorang yang pengusaha belum tentu dia bisa bisnisnya sukses. Yang penting sekarang kan nyoba dulu, ngejalanin dulu ya. Nurul tadi mengatakan seperti itu. 9 juta 30% kata Kasem. Kalau 20% aja 6 juta, itu kan kebutuhan rumah tangga sehari-hari udah selesai, aman ya. Tinggal berencana ke depan kan. Suami semua sudah ngambil dari aku. Deket lagi dengan suami. Iya. Ini sini yang laris tuh air galon kayak gitu loh, air isi ulang. Wah, terus gas. Laris gitu. Gas gitu. Gas melon jual yang 3 kilo? Iya, saya jualan yang kecil, yang 3 kilo. Iya, cepat ikut bayan itu. Tinggal itu modalnya, kalau punya modal. Yang dimaksud modal kayak kisaran berapa kalau untuk bermain di gas aja? Kan saya ngambilnya nggak banyak kok. 2000 perak? Saya saya ngambilnya dari bukan agen, bukan punya. Saya ngambil dari agen gitu kan, untungnya lumayan. Kita bisa dapat 2,5 satu bijinya. Nah, 2.500 itu 1 galon? Bukan satu kilo. Iya, yang melon itu. Satu tangki kan, Ovi, ya enggak? Jadi yang 3 Jadi ini pelan-pelan. Satu tabung itu 2.500 kan? Iya, jadi 10 tabung 2.500 kali kan aja. Andai bulan kan bisa. Ini bagus ya, Nurul ya. Itu tahap awal kamu emang harus begitu. Kalau emangnya laku nanti lama-lama langsung kamu hubungin ya nggak, sumbernya langsung ya, nggak usah ambil dari di mana. Ya, jadi kayak si Mbak ini, siapa Mbak yang dari Taiwan tuh, ex Taiwan, dia jualan ini dari pabrik ya. Dari pabrik ambil, dari pelan-pelan dari distributor lama-lama jadi pabrik.
ya. Ya. Pupuk ya. Kecuali bensin tadi memang harus beli di ini karena partai kecil ya. Satu botol 1 liter ya, Nurul ya. Iya, untungnya sudah 2.000 kali aja. Ada 10 liter sudah berapa? Lumayan. Saya naik motor ya, ngeng, habis nih bensin, mampir ke warungnya Mbak Nurul. Mbak Nurul, saya mau isi 2,5 liter ya, 25.000 jadi ketawa deh. Ingat di Hong Kong ya. Iya. Ingat di Causeway Bay apa di mana tuh? Nggak, dulu saya takut kalau pulang sampai Indonesia mau apa tuh bener takut. Akhirnya coba cerita apa yang ditakutin, Mbak? Enggak, maksudnya takut Kak, kan di Hong Kong setiap bulan kita terima 9 juta terus mikirnya di Indonesia kerja apa kan gitu tuh, mana mungkin kita mau jadi babu lagi kalau nggak ada usaha gitu. Iya, terus akhirnya kepikiran harus jualan pulsa nih Mbak Nurul nih. Ada, saya jualan pulsa juga. Nah, tuh. Semua ada ya. Pulsa. Palu gada, apa lu mau gua ada. Iya. Celana kondom jual nggak kondom? Iya kan Sam. Yang nggak ada baju ini belum ini. Insya Allah kondom belum jual kan, Novi kondom. sarung. Ini siapa ini? Ada Mbak Dian nih ya. Ada Mbak Dian ya, para pendengar yang baru bergabung, yang baru bergabung bersama kita, dan Mbak Dian juga ini Purna PMI ya, yang baru balik dari Hong Kong juga nih sama Mbak Nurul ya. Cuma beliau sempat datang 2 bulan ya. Halo? Lah, udah putus punya dia. Punya dia? Enggak, Kak Novinya putus. Oh. Oke. Kita ada ini Mbak Dian. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Kak Sam. Selamat malam Mbak Nurul. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mbak Dian. Selamat siang. Nurul, kenal kan Nurul? Mbak, rumahnya mana? Belum. Nurul yang mana ya? Nurul yang mana ya? Dulu anak-anak NBF juga. Nurul yang mana ya? Aku kan dulu anak NBF ada yang namanya Nurul. Iya aku. NBF kurus kan cuma satu, saya tok yang dari Madiun. Anaknya kurus ya? Iya, keriting. Aku dulu kan berjilbab kan enggak gitu. Iya, masih ingat sama dia. Oh, ingat, aku masih ingat. Berarti kamu masih ingat saya? Dianli. Oh. Iya, kamu agak pendek kan? Iya. Masih tinggi aku kan? Yang imut-imut. Tinggi aku. Ucapanku ya ampun. Gimana kabarnya? Ya Allah. Baik. Kita nggak ketemu ya? Nah. Iya, lama bertahun, 10 tahunan. Alah. Mbak Dian sempat balik ke Hong Kong. Iya. Ya, berapa lama sempat balik ke Hong Kong? Belum ada 3 bulan. Nggak ada 3 bulan. Nggak ada 3 bulan. Terus kenapa kamu? Nggak ada 3 bulan karena kan gini, aku dulu itu kan kalau di Hong Kong mesti kan masak, belanja, bersih-bersih, karena jaga orang tua. Yang kemarin kan jaga bayi. Karena aku kan waktu di Indonesia kan pernah kan jadi suster itu, yang mau apa itu jadi susternya Jeromi, anaknya Sheila Marcia itu kan. Terus aku aku dikasih banyak job, cuma aku ngambilnya jaga baby. Tak kirain enak, ternyata parah. Nggak kerasan di sana. Ya nggak kerasan. Tapi alhamdulillah di interminate. Ya, terus pulang. Kenapa kamu di-terminate? Iya, di-terminate. Ya katanya pertama sih dia nggak bilang apa-apa karena di surat surat yang itu nggak nulis apa-apa. Cuma dengar-dengar katanya aku dituduh nyuri kulit jeruk, nggak jual gitu. Kok buat apa? Ada harganya toh? Kulit jeruk.
Koble kan nggak ada harganya, atau maksudnya kan murah gitu. Iya, kan maksudnya aku kan nggak libur sama sekali. Nggak libur, nggak keluar, nggak pernah kemana-mana. Dikirain nyuri kulit jeruk. Kulit jeruknya tiba-tiba habis. Katanya beli banyak, kok tiba-tiba habis gitu toh. Kamu nggak bilang ada tikusnya malam? Ya aku ya nggak tahu. Kan gini, tiba-tiba aku digeledah semua ya. Tiba-tiba gini, lem saya cukup bibi ya. Oh jika sung lehai yang kungsi gitu kan. Habis itu hoa langsung aku capi aku di video kayak maling gitu, di video. Waduh. Gitu. Wah, aku nggak tanya apapun. Habis itu tanda tangan, aku dikasih uang 1 bulan gaji sama apa itu, sama uang gaji sisa gitu kan. Habis itu aku hoto saya koko sam ho heng song gitu. Tanya nih. Ini membantu kurang ajar ini. Dia membantu kurang ajar. Dian, selamat malam Dian. Halo Kak Novi, selamat malam. Aduh, ceritanya saya ketinggalan tuh tadi di kulit jeruk jadi masalah. Apa kabar? Kak Novi? Alhamdulillah. Dian dari tahun 2003. Iya, di Temanggung. Sekarang lagi Gunung Merapi meletus nih Kak Novi. Sampai situ, Abu. Harus pakai maskeran. Iya. Anak-anak. Iya. Abunya banyak. Ya, Temanggung dingin loh kalau malam. Iya. Ya. Dingin. Alhamdulillah enak banget. Daerah tembakau ya. Dekat gunung enak sekali. Betul. Saya dulu sering ke dekat-dekat situ Ambarawa, Mbak. Ambarawa, Magelang, Secang. Oh, Ambarawa, Magelang. Ya, Secang. Oh, tahu Secang juga. Oh iya kan lewat itu mobil. Itu meliuk jalannya. Bagus sekali pemandangan di situ kan. Enak banget. Iya. Iya, rumah saya depannya itu view-nya itu gunung bagus. Tapi saya di kabupaten, di kota saya. Iya. Berapa kali tadi bolak-balik Hongkong Indonesia? Saya itu dari tahun 2003. Finish pulang. 9 kali kayaknya. Waduh. Ini S9 bukan S9. Mbak Nurul ketawa Nurul ya. 9 kali. Iya, yang lucu, saya selama di Hong Kong belum pernah menemukan majikan yang lucu kayak kemarin itu. Yang kemarin. Mas, iya. Belum pernah diintermini, dia baru kali ini diintermini, katanya nyuli kulit jeruk. Oke. Itu kulit jeruknya Mbak ada di kulit jeruk itu kan biasa kalau orangnya katanya beli kulit jeruknya banyak terus dipakai bubur kan, kalau pakai apa itu bikin bubur tuh kan pakai kulit jeruk itu kan. Itu tuh habis katanya dijual sama saya, lalu saya dipecat. Ya sudah, terima kasih. Iya. Dian, putra putrinya berapa sekarang Dian? Oh, anak saya 5. Anaknya 5, hah? 5. Kan ya. Seneng dia seneng main-main. Anak saya 5. Harus jual ini, harus jual sarung gitu. Kan beli di sebelah warung. Kan anak dari suami saya 2, anak yang saya 2 kan nikah lagi kan. Dulu kan aku kan ke Hong Kong kan punya anak 2, suaminya nggak ada. Waktu ke Hong Kong janda. Ya kan. Dulu terus sekarang kan suaminya Temanggung. Bawa anak 3. Enggak. Okay. Ada usaha apa di bawa anak 2. Kalau di Temanggung itu saya nyantai.
Settle down, iya. Jadi Ibu jadi rumah gini, tangga. jadi kalau di Temanggung ini kan yang paling ini penghasil tembakau kan, Tembakau, ya. tembakau, ya penghasil tembakau. Jadi kalau punya uang gitu kan, uangnya misalkan ada yang jual tembakau gitu, tembakau yang lintingan gitu. Kalau harganya yang 1 kilo, yang enak, yang apa 1 kilo 100.000, berapa itu saya beli. Nah, nanti saya bisa jual lagi 1 kilo 250 sampai 300. Wow. Oh, 100%, iya. Nah, Tapi harus ngerti, harus apa itu? Harus Harus paham, ya. ngerti. Harus soalnya tembakau itu kan kalau beli tembakau itu kan bukan beli tembakau gitu, bukan seperti itu. Jadi ada rasa enteng, halus kayak gitu. Ada endeknya, ada leginya kayak gitu. Iya. Kayak saya juga kalau memilih jodoh dulu begitu. Ya. Iya. Enteng, halus, terus legi, manis, ya, Kasem. Saya memilih wanita juga begitu, ya. kayak sama itu. Jadi harus kita rasakan. Ya, Dian, beberapa jam lalu saya dapat foto-foto dan mengenai kisahnya Dian. Iya. Terkena atau bagaimana ceritanya tuh bisa ngikut sebuah Ponzi. iya. Awalnya gimana? Gini. Jadi awalnya itu aku kan tiba-tiba di WA kan, Kak, mau ikut bisnis gitu. Coba ikut masuk ke web ini, nanti aku kasih 20.000 gitu kan. Oh iya gitu. Gitu. Oke, gitu saya klik. Terus kakak mau lanjut tidak gitu kan? Oh iya. Nih saya ini tak kasih 4.000 gitu, jadi 24.000. Oh oke. Kakak lanjut misi lagi ya gitu. Mau ikut enggak gitu. Kalau 100.000 dapat 20 gitu kan. Ini top up ya. 20%. Iya, terus aku top up dikasih 120. Itu jadi kita disuruh lihat iklan gitu kan, lihat iklan. Tapi websitenya yang meyakinkan eBay gitu. Kerjaannya ngapain? Lihat iklan. Cuma lihat iklan 5 menit. Dapat duit 20.000 atau 40.000 ya? Jadi gini, aku setelah top up 100.000 itu kan aku dimasukkan ke grup gitu kan. Di situ isinya ya orang katanya aku udah transfer kayak gitu kan. Terus habis itu ya percaya kan. Coba 100.000 jadi 144, seneng. Terus ikut lagi, top up lagi 500 jadi 600, seneng. Habis itu ikut lagi 1 juta. Setelah 1 juta uang nggak bisa diambil, harus transfer lagi 2 juta. Terus transfer lagi 2 juta, uang nggak bisa diambil, disuruh transfer lagi 6 juta. Terus aku cek, aku ya salah. Tadinya kan aku nggak lihat dulu ini tujuannya rekening kemana gitu. Ternyata namanya itu orang barat semua. Kayak itu udah kasihkan ke Pak Sam itu. Iya, saya sempat lihat nama-nama orang barat. Itu aku digiring, ternyata di dalam grup itu semua bajingan. Di dalam grup itu semua bajingan ternyata. Jadi yang sebelumnya itu saya itu di WA gitu gayanya. Kak udah level berapa? Yang satu Kak udah ini. Jadi kayak mereka anggota gitu kan. Kayak mereka kayak gitu. Jadi Dirayu, mereka itu mengarahkan. Tapi aku langsung ke Kemkominfo ya, sama Kemkominfo disuruh ke aduan konten, itu langsung linknya diblokir. Terus saya disuruh ke kantor polisi ini, tapi belum ke kantor polisi. Iya.
Itu Jadi rugi ternyata berapa dia? aku telusuri. Setelah aku telusuri 3. Untungnya cuma 3 juta. Masih ada si untung. Suamiku melotot. Nah, gitu. Iya, suamiku udah, kamu ini kapok, tak syukurin ini. Suamiku sebenarnya udah bilang gitu sih. Cuma ya memang nggak apa-apa lah buat pelajaran. Ya itu saya masih 3 juta, ada yang kena 53, ada yang kena 90 juta, ada yang kena banyak sekali. Waduh. Lapor polisi Jadi akhirnya. jadi gini Kak Sam, Kak Novi, yang di Facebook itu kan banyak sekali yang berkeliaran ini penghasilan paruh waktu apa itu nantinya kan langsung terhubung, misalkan kita klik kan terhubung ke WA ya. Nah Ya, itu betul. sebenarnya penipuan semuanya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semua. Dan yang foto yang dia gunakan itu tuh bukan foto sendiri. Jadi kemarin aku ada beberapa. Ada beberapa, saya cek semua, langsung ke WA, langsung saya profilnya aku screenshot, langsung saya tanyakan ke Google. Jadi Google ngasih tahu, oh ternyata ini orang ini, oh ternyata ini tuh bintang iklan ini, kayak gitu tuh. Ternyata ini Facebooknya ini, kayak gitu. Jadi mereka nyuri foto di Facebook. Iya, betul. Akun palsu semua. Nov. Iya. Sorry. Nov, Iya, Kak Sam. coba di-cut dulu Nov. Itu kayaknya ada echo nih. Suaranya ada yang Mbak Ana di Singapura mendengarkan bilang katanya ada gemanya. Oke, saya Nanti cut dulu ya. Saya telepon balik ya. Siap. Yuk. Halo? Halo? Iya. Nah. Halo. Nurul masih di sini nggak? Saya masih. Hilang semuanya. Oke. Tunggu bentar ya para pendengar, karena ada echo tadi jadinya tuh di-cut ya Kak Novinya ya. Oke. Nurul? Halo? Nurul? Enggak. Nah, dia enggak ini. Tunggu bentar. Nurul. Oke. Oke, ternyata ada gangguan teknis ya para pendengar nongkrong bareng ya. Ini Mbak Dian ngomongnya ada echo-nya. Mungkin nanti kalau udah sambung lagi dengan Kak Novi ya, echo-nya bisa hilang ya. Sekarang kayaknya oke ya. Halo? Iya. Ya. Sama Dian masih ya. Selamat malam ya. Iya. Oke. Oke. Sampai di mana tadi ceritanya? Jadi ternyata akunnya palsu, fotonya palsu gitu. Iya, akun palsu. Fotonya mencuri. Jadi rekening atau transfer uang melalui rekeningnya Dian langsung ke rekening dia. Jadi gini, sekarang kan mereka kan tahu aku nggak punya rekening, kan rekeningnya Kasa BCA. Mereka sengaja pakai rekening yang lain kayak my bank apa kayak gitu kan. Kalau pakai rekening itu kan kena biaya kan. Jadi aku pakai itu, disuruh pakai barcode. Yang nggak bisa terlacak itu barcode. Kan kalau pakai BCA kan ada itu yang buat scan barcode itu loh. Iya betul. Oh, jadi prosesnya itu begitu. Yang membuat Dian percaya banget apa yang membuat Dian yakin? Karena dapat tadi 20 jadi 24.000 ya? Iya, jadi
100 jadi 120, 500 jadi 600, 800 jadi 900 sekian kayak gitu. Belum ada rasa curiga pada saat itu. Ini kok gampang banget nyari uang begini Ya gitu. sebenarnya gini kayak apa ya? Sebenarnya saya sih ya curiga tapi kayak terhipnotis gitu. Jadi kayak Benar. harus dipaksa kayak gitu dipaksa kayak gitu. Sebenarnya saya itu juga orangnya biasanya teliti banget. Biasanya teliti banget ya. Iya, teliti. Itu kan apalagi tentang uang. Di Indonesia nyari uang susah. Bener. Kok enak aja dia minta-minta gitu ya. Ya tadinya sih gini. Tadinya aku shock. Pertama tuh shock. Nggak bisa ngomong gitu, shock gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku nggak apa-apa lah. Yang di atas lebih kaya. Ya, pasti nanti dapat rezeki yang lebih besar kayak gitu. Ya udah, ayam lagi tenang gitu. Diini-iniin. Iya. Tadinya benar-benar benar-benar shock tadinya. Anggap Untung cuma anggap buang sial. Iya. Dapat tapi kan link ini kalau dari dari itu kan dari biasanya kan kalau di Facebook itu banyak gitu langsung klik itu langsung menuju itu kan langsung serut gitu langsung WA ya gitu. Terus kalau di Instagram itu juga gitu. Pokoknya kalau mau untuk mbak-mbak semua juga kalau mau belanja juga saya pernah juga ketipu di mau belanja baju. Belanja baju itu di yang iklan-iklan bersponsor itu jangan kan banyak ya iklan-iklan bersponsor seperti itu bajunya kelihatannya bagus kayak gitu ternyata setelah datang nggak sesuai itu banyak. Mending di Shopee, kalau di Shopee bisa dikembalikan, ya dana bisa dipending kalau memang nggak sesuai. Tapi kalau di situ yang kayak iklan-iklan bersponsor itu, untung saya itu langsung kejar Pak kurirnya itu kapan itu langsung uang saya bisa kembali. Itu memakan waktu 1 minggu, iya. Apa yang dipesan waktu itu? Jilbab atau? Saya pesan baju. Gamis? Pesen baju buat anak, ternyata yang datang baju rombengan kayak gitu kan. Besar-besar bajunya kayak gitu nggak sesuai kan. Lalu saya hubungi yang jualan itu centang 1, mereka nggak respon kayak gitu. Iya, jadi dia banyak sekali mengalami hal-hal yang di luar pikiran atau perkiraan ya. Jadi sekarang marak sekali penipuan. Sekarang semarak sekali. Iya, ya? marak sekali. Di Facebook saya lihat itu full semuanya, banyak sekali. Facebooknya apa Dian? Kebanyakan ya. Dian aja namanya apa? Facebooknya apa? Facebooknya itu. Itu bukan Mbak Facebook. Dian. Jadi Facebook saya. Facebook pribadinya apa? Geraldine Laurensa Putra. Geraldine? Saya mau add maksudnya. Laurensa Putra. Geraldine Laurensa Putra. Iya. Baik, jam 10:24 menit itu? Ya saya Mbak Dian, sebelum lanjut saya mau sapa beberapa pendengar kita yang terus-menerus menonton kita ya. Sambil mendengarkan. Selamat malam Soplo Wele-Wele. Soplo Wele-Wele. Halo. Nov. Halo Kak Sam. Kak Novinya hilang. Saya juga mau titip salam. Oke. Iya Kak Sam. Enggak, Nov, tadi suaranya hilang. Ya. Oh, sekarang? Sekarang hidup lagi, tadi hilang, sempat hilang. Jadi mungkin Ya saya lanjut nih ya, ada beberapa nama yang belum saya sebut.
Mbak Eli Prasilia Sukiam, Mbak Alfi, Ria Tandayu sudah pulang ke Indonesia, apa kabar? Anyong Kasanyong, Suci Suryati, halo, selamat malam. Suncin Arvendi juga selalu setia di Rabu, malam Minggu. Kemudian Mbak Yanti, Ani Imut, Mbak Melisa, Mbak Ipung, Yuti Yutira, ini perempuan semua kayaknya ya. Mbak Tina, Kristina, ya, Yanti Kristian, Mbak Regita Wirawan, Peko Kriwil, Neni Suryani, ya, semua aja yang nggak kita sempat sebutin, bukan berarti kita lupa, tapi kita nggak inget, ya kan. Abe Nisabudin Dahing, ya. Siapa lagi? Divayu Danakia, ya, selamat malam. Mbak Dian. Annyeonghaseyo. Ya. Annyeonghaseyo. Ada yang mau disapa malam ini? Temennya yang kenal di Hong Kong? Lia saja. Hah? Yang di Hong Kong. Iya, siapa? Yulia? Teman saya yang di Hong Kong tinggal Elilia Prasilia. Salam. Salam kangen buat Mbak Eli. Kenapa ketawa kan? Iya, dia ketemuin Mbak Eli, nggak ketemuin saya, ya nggak, Dian? Enggak, ini ada Mbak Eli. Halo. Iya, selamat malam. Assalamualaikum Eli Susanti. Assalamualaikum semuanya. Suka ngagetin ya Eli ya? Kan aku dimasukin. Kenapa tiba-tiba nongol dia? Iya, ini ceritanya gini Kak Sam. Kemarin itu Dian kan datang nih, datang sini kan ngasih tahu, Mbak aku datang, terus kapan bisa libur, kita habis libur. Dia tuh sempat curhat sih tentang majikannya, gitu kan kemarin. Gimana sih Mbak? Terus aku bilang kalau masih bisa diperhatikan nggak apa-apa, daripada kamu ngebreak mending di-terminate kayak gitu. Tiba-tiba Tuhan itu mungkin maha adil ya. Di-terminate. Gara-gara kulit jeruk ya di-terminate yang kamu ternyata ya. Jualan kulit jeruk dia. Saya dulu pernah loh digituin sama nenek yang di itu, dulu pernah saya. Akhirnya saya di-terminate tapi bukan gara-gara kulit jeruk sih gitu. Cuma neneknya marah katanya kulit jeruknya hilang aku jual, padahal aku simpen dan aku rapiin kayak gitu. Pikirannya tak jual. Habis itu tak kasih tahu tuh kulit jeruknya di mana, di situ di lemari semua tuh 1, 2, 3, 4, 5 bungkus gitu kan. Aku ganti plastik gitu loh kan, oke. Iya. Terus dia ngomong sama saudara-saudaranya semua suka tamaco itu kan. Iya. Kalau Dian gimana? Dian kan lah kalau saya nggak pernah libur. Saya nggak pernah libur sama sekali, masa dia nyulik kulit jeruk. Ya Allah. Ya Allah. Berapa bulan di majikan yang belum ada 3 bulan? Iya, belum ada 3 bulan. Belum ada 3 bulan. Itu aja pakai aku kan potongan gaji ya. Kurang 3 bulan. Habis itu sama PT-nya sama agensi mau banyak majikan yang mau tanda tangan, mau ngasih job banyak sekali. Cuma karena saya harus ninggal jaminan. Sama katanya tiket pesawat harus beli sendiri, aku lebih baik enak banget uang dikasihkan mereka ya, mending tak bawa pulang. Saya langsung pulang. Saya lagian itu waktu pulang saja sangat-sangat saya dibeliin tiket itu turun Thailand. Waduh. Sampai Bangkok. Iya, sampai Bangkok. Sendirian kayak homeless itu di Thailand. Jadi ke Temanggung, dari Thailand diturunin di Soekarno Hatta. Kan rumah saya Temanggung. Tapi mereka agensi itu nggak beli tiket pesawat sampai Jogja, cuma sampai Jakarta saja. Jadi sampai Temanggung saya naik bis pulang. Jurusan Jogja. Naik bis pulang. Iya, naik bis pulang jurusan Temanggung. Terus sama yang PL-nya itu, PT-nya itu aku udah nggak mau, aku marah kan, udah nggak mau telepon, nggak mau apa, tak biarin aja dia telepon saya.
Nah, kamu nggak mau lewat Iya, kita lewat kan agen nggak tanggung jawab itu namanya. nggak mau lewat agensi Kak Sam sih ya nggak, jadi begitu. Iya Lantar. sih. Kemarin sebelum Bian berangkat tuh saya kan bilang sama Kak Sam, toh ini Kak Sam, Bian mau berangkat sama Bian Cenil juga kan, aku salurin ke Kak Sam kan, aku nggak Iya. mau itu anak-anak NBF, aku nggak ingin ini aja gitu, biar cari bapaknya gitu loh Kak Novi. Iya. Kalau Bu Cenel, kalau Cenel udah ketua. Lah, Udah 12 kali. kalau ya. Pak Sam aku tuh nggak mau. Saya tuh nggak mau nemuin Pak Sam. Karena Jangan, pasti jangan. Dian ngapain kamu kesini gitu. Dikuliahin Iya, ya. dia emang nggak Ngapain mau. kamu kesini gitu. Takut dikuliahin. Dan setelah ketemu itu Kak Novi habis foto sama saya tak kirim ke Kak Sam, loh kamu kok ketemu sama Dian gitu. Kok bisanya kamu liemin Itu ide saya bagus. katanya gitu. Ya, pendengar radio nongkrong bareng, kita masih berbincang dan Mbak Dian yang sempat bermasalah dengan kulit jeruk dan di interminate harus pulang, tapi tiketnya cuma sampai bandara Cengkareng ya. Jakarta. Tidak sampai Jakarta. Iya. Agennya tidak bertanggung jawab ya dalam hal ini ya. Itu cerita setelah terkena atau tergiur oleh hadiah-hadiah yang menggiurkan, kemudian habis 3 juta rupiah ya. Ini berhati-hati untuk aduh. Ya, para pendengar, saya juga mau menambahkan ya mengenai kasus Mbak Dian ya. Sekarang itu banyak SMS yang tidak kita kenal ya, yang tidak kita kenal, dan itu sangat banyak sekali, dan mereka kadang-kadang your package ya, nggak, paket Anda setelah tiba. Betul. Tolong balas WA ini. Jangan Direspon. kalau nggak kenal, emang kalau kita nggak pesen apa-apa jangan dibalas. Karena kenapa Kak Novi ya? Karena kalau kita balas ya WA itu sekarang kan teknologi semua tuh udah canggih ya. Iya. Jadi istilahnya kita balas, dia bisa mendengarkan kita punya pembicaraan itu, conversation. Iya, dan historinya langsung terbaca siapa kita. Kalau kita punya uang, mereka langsung tahu ini mangsa. Nah, ya jadi jangan calon ditipu. Jangan kita jangan iseng-iseng lah, jangan tergiur. Saya ada WA ini mengenai ini nih, job ya, mengenai job. Bahwa katanya kamu terpilih lowongan kerja. Kamu terpilih Loker ya. Nggak tahu nih. Saya terpilih untuk satu kerjaan misalnya, ya nggak? Dan diperlukan kamu punya description, katanya kamu punya background cocok untuk job ini. Saya pikir waduh ini nggak masuk akal, istilahnya tiba-tiba bisa muncul gitu, dapat SMS seperti gitu. Jadi jangan main dijawab-jawab ya. Kalau dijawab-jawab kita punya info, langsung mereka bisa tangkap. Iya betul. Iya, jadi lebih baik kita tidak mencuri kulit jeruk lah dalam hal ini, Eli ya. Eli pernah nggak dapat SMS begitu? Bukan SMS sih, lebih ke WhatsApp Kak Sam. Tiba-tiba gini, pakai bahasa Cina nih ya. Aku bisa bahasa Indonesia gini, aku dapat nomor dari saudara siapa, apa kakak siapa gitu. Aku disuruh ngubungin kamu gitu kan. Aku tanya, lu siapa? Langsung kalau dia gini-gini banyak ngomong gitu, langsung aku blok. Karena apa? Gimana ya? Kan kita nggak pernah ngasih nomor ke orang. Kenapa harus ada orang dengan bahasa lain selain bahasa Indonesia? Kan aneh gitu kan. Kecuali saya, kalau aku memang suka main aplikasi, kecuali aku lagi aku sadar nih kasih nomor ke ini orang, berarti jelas lah ini orangnya yang aku kasih nomor gitu kan. Kalau nggak jelas aku nggak terusin ngobrolan itu, langsung saya blok semuanya. Iya, kurang lebih sama Kak Sam tadi ya. Tapi kalau Dian ini termasuk tipe yang suka mengambil resiko, betul ya Dian ya? Artinya agak berani ya.
dalam hal ini. Ya, saya berani. Saya nggak berani itu ikutan judi Saya ya, juga nggak bukan berani, judi. nggak berani. Tiba-tiba kadang ini di Kak Sam di line gitu ya, tiba-tiba masukin grup gitu. Terus kadang-kadang kenapa sih lineku ada pemberitahuan ting ting ting, tak baca nih semuanya nih. Di situ tiba-tiba ada yang ngomongin kupiu lah, ada yang ngomongin apalah kayak gitu. Apa tuh kupiu? Stok saham ya, kayak jual beli stok saham gitu. Iya. Wah, Terus dia itu ya. itu-itunya. Terus habis itu setelah itu kan mungkin banyak orang kan yang di situ, bukan satu orang kan, ada 100 orang, mungkin ada 200 orang langsung dimasukin set gitu. Tiba-tiba ntar dari situ itu orangnya DM sendiri ke nomor saya WhatsApp kayak gitu. Iya. Makanya kalau nggak jelas aku langsung blok semua dan saya langsung out dari grup itu. Iya. Ini untuk pendengar yang mungkin mau pulang atau apa, nanti hati-hati tergiur sekarang dengan memang teknologi kan canggih ya, jadi penipuan model seperti itu tuh kayaknya marak banget memang. Kalau kita nggak hati-hati bisa kejeblok gitu loh. Sekarang nggak zaman lagi begal, rampok secara fisik itu udah enggak. Sekarang ada Kak Novi. Ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi Kak Novi. Jadi sekarang itu dari Shopee, jadi kita nggak order, tiba-tiba ada COD, COD seperti itu. Kayak gitu. Sekarang yang terbaru. Iya, jadi padahal kita ini nggak beli, nggak belanja, tapi tiba-tiba gara-gara itu bikin di desa saya udah ada beberapa itu. Tiba-tiba suruh bayar gitu. Baru aja. Jadi yang pas kalau kan yang di rumah gitu kan nggak tahu kalau anaknya lagi kerja, terus nggak tahu kalau anaknya itu order apa enggak, seperti itu kan. Tiba-tiba ada kurir nganter paket, antar paket COD kayak gitu. Yang terbaru seperti itu. Sekarang ini marah sekali. Aja sih cari kerjaan ya tuh orang ya. Iya, Mbak Eli atau Mbak Nurul. Jadi Mbak Nurul lagi. Mbak Dian, itu kita begitu kita terima, kita harusnya bertanya juga. Tapi kurir itu nggak tahu menahu ya, karena tugas dia cuma kurir, namanya kurir mengantar. Nah di alamat itu kan ada sender ya, pengirim ya. Itu bisa kita video, bisa kita lapor ke Shopee dan lain sebagainya. Memang diproses. Iya. Ada orang main gunting aja, dia buka unboxing. Iya, main gunting aja. Jadi kepo gitu, main kepo gitu, unboxing langsung di ini kan. Kalau udah dibuka kan nggak bisa, itu harus bayar kan. Itu harus bayar. Iya. Karena dari blibli.com juga pernah menelpon saya bahwa dari JNT itu satu ekspedisi yang cukup besar ya, bilang Bapak Pak Noviari ini, saya Novi, ada kiriman, ada parcel, ya kan, mau diterima apa enggak? Saya nggak pesan apa-apa Pak, saya bilang gitu ke JNT. Saya nggak order dari marketplace manapun, tolong dikembalikan saja. 2-3 hari kemudian JNT telepon lagi, Bapak saya mau konfirmasi bahwa ini saya kembalikan ke yang pengirimnya. Ya, kembaliin aja. Saya khawatirnya itu narkoba atau apa. Kenapa dia bisa tak dapat alamat saya? Memang saya beberapa tahun lalu sering sekali waktu zamannya COVID itu order lewat Shopee ya. Mereka sudah punya data-data nih pendengar radio nongkrong bareng, kalau Anda yang suka ikut marketplace ya. Kemudian disodori sebuah tawaran yang menarik ya, tapi bukan termasuk tawaran yang menarik seperti kita menanam uang atau apa yang dialami oleh Mbak Dia di Temanggung nih ya, pendengar radio nongkrong bareng, sampai berani ikut satu investasi hanya nonton ya. Iya betul Eli. eBay itu juga sebuah marketplace kan ya, iya Kasem ya, eBay ya. Kalau kita membeli seperti Alibaba itu ya. Jadi dia logo, kemudian fotonya Eli Susanti nih yang pakai kostum cantik nih, pakai kostum cantik, saya pajang aja. Orang bilang, wih ada orang Jepangnya nih, iya kan? Masukin Kasem, ada orang Koreanya, iya kan? Ada Wapes lagi, apa ya.
Pukul 10.40 ya. Ya, anak-anak udah tidur, Dian? Atau bagaimana kehidupan sehari-hari di apa nih namanya di Temanggung? Setahu saya Temanggung tuh Iya, sepi loh gimana, kalau Kak? udah malam. Kalau di Temanggung itu eh, gimana ya? Ya enak untuk misalkan kita pensiunan, untuk orang yang nggak kerja gitu enak banget. Nyaman di Jadi tempatnya dia. soalnya temannya nyaman, adem gitu. Sejuk, Tapi ya, kalau sejuk. untuk usaha itu kurang. Iya betul. Jadi cocoknya untuk pensiunan gitu, untuk orang yang Tapi punya nanti kalau tabungan udah pensiun banyak jadi kayak gitu. penyiar nongkrong bareng sama Kak Sam, pensiunnya bikin rumah di tempatnya Dian gitu kan. Saya nanti ya kita akhir Lebaran tahun depannya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu mampir ke Temanggung sana. Kita cari tembakau seperti Di mencari Temanggung wanita. itu Jadi daya mencari apa ya? tembakau harus kenapa? Dian ya. Di Temanggung kenapa? Kalau di Temanggung itu jadi biaya hidup Temanggung sama Bali itu malah enak Bali. Kalau di Bali itu masih ada nasi 5.000 itu masih enak ya, masih ada. Kalau di Temanggung nggak ada. Masa Yan? Bagaimana Lebih maksudnya? mahal di sini itu. Apa mahal? Intinya kayak nasi itu loh. Nasi kucing gitu loh, sego kucing gitu kan. Nasi jinggo kalau di nasi kucing, nasi jinggo kalau di Bali itu udah 5.000 masih ada kan. Kucing gitu kan. Jadi sedikit gitu kan, tapi memang ada satu. Kalau di Temanggung itu enggak. Iya, biaya hidup sedikit di atas ya, lebih mahal ya. Dian. Iya. Dian setelah 9 kali pulang pergi ini, kemudian kemarin di interminate, itu masih mungkin nggak kembali ke Hong Kong? Lewat agent mana gitu Pak Sen? Masih. Ini banyak sekali job, tapi kan mau Lebaran ya. Ya nyantai aja lah Kak Novi, mau kerja ya kerja, kalau misalkan mau di rumah ya di rumah, nyantai saya. Ya sebelumnya kita tadi berinteraksi sama Mbak Nurul, itu tahun 1999 ke Hong Kong, 2 kali atau 3 kali. Itu Nurul yang dulu itu. Iya. Nurul yang kurus itu. Iya tahu, dulu. Nurul yang mana ya? Yang kurus itu, yang jilbaban. Yang jilbaban yang kurus itu. Iya, pokoknya dialah, ya. Buka usaha di desa dia, di Madiun, buka toko tembakau, jual bensin. Kalau saya itu Kak Novi, anaknya ada kafe di Magelang itu, Sakopi. Anaknya siapa? Anak suami. Kalau anak kita kan udah besar, udah kerja semuanya. Jadi mama sama papanya udah nggak ini, ya tinggal menikmati hidup lah Kak. Ya itu kata kuncinya itu. Yang Mbak Eli juga ya mungkin satu waktu tinggal menikmati hidup. Gini, pokoknya gini Kak Novi. Jadi pokoknya semua pegangan hidup itu satu. Jadi yang penting itu satu. Kita itu jauh-jauh dari hutang. Jauh-jauh dari hutang, itu aja. Itu kata kunci biar supaya hidup tenang. Walaupun kita uang berapa aja, kita punya uang banyak, uang sedikit, yang penting kita nggak punya hutang, hidup ayem. Betul. Karena kalau kita kelihatan mentereng, tapi debt collector entar ya. Bahaya itu. Tiba-tiba naik Facebook Kak Novi, biasa tuh anak-anak di sini. Banyak. Kalau saya uang kan diputer-puter. Kita kan punya uang diputer kayak buat apa? Kayak kita ada ayam, kayak kita ngingu lele itu apa budidaya lele apa kayak gitu. Jadi itu sambilan gitu. Nanti kalau memang kita ada waktu mau ke Hong Kong ya ke Hong Kong nggak apa-apa. Cuma apa ya? Lele itu bagus belajar. Tapi saya rasa jadi, ya. kalau saya
Halo. Tapi Kenapa, saya rasa apapun usahanya harus kita turun tangan sendiri. Kalau enggak tidak akan sukses atau tidak akan jangka panjang. Kita harus terjun kayak si Mbak Nurul. Mbak Nurul itu udah benar ya, istilahnya dia yang jaga toko, dia berinovasi, ya ini jualan itu jualan, harus dipegang sendiri lah, dia gitu, pegang sendiri. gitu. Dan karena dengan kepintaran kita dan pengalaman kita di luar negeri, kita harus bisa manis, mulut manis. Harus tahu. Pelanggan itu paling seneng dirayu. Ya istilahnya dilayani oleh yang punya toko atau yang punya restoran. Iya. Iya benar. Ya, nanti Pak Sam tak rayu Iya benar. ya. Iya benar Pak Sam. Saya dulu kan pernah juga ya. Kenapa Kasem? Saya nggak dirayu apa bagaimana? Nggak ada proses. Kanovi jealous. Kan aku punya restoran baru nih, nanti Kak Sam tak rayu. Iya benar Pak Sam. Dulu saya kan punya butik gitu. Jadi orang pembeli itu lebih suka belanja itu yang punya, yang melayani. Karena dapat diskon. Karena dapat diskon. Jadi ketika kita berdagang itu yang tadinya kita nggak punya kenalan, kita jadi punya banyak sekali kenalan. Kita jadi banyak sekali kenalan. Harus jadi orang supel ya. Betul. Ya betul. Harus ramah. Iya. Harus ramah. Ya. Pembeli itu apalagi wanita, mereka belanja dengan emosi, bukan dengan akal, ya. Jadi ketika dia datang hanya pengen beli gula, tapi terus dia memandang, ada yang bagus nih bungkusan coklat ya buat anak misalnya. Itu tanpa sadar dia akan beli lagi, nambah dong ya itemnya. Karena secara emosional mereka depresi, mendapat haid atau lagi ribut dengan suami atau dengan pacar, belanja. Pesan apa-apa di Shopee, pesan apa-apa di Tokopedia atau online atau ke toko atau ke warung ya. Yang penting bayarnya nggak pakai Shopee Pay Later aja. Apa itu? Kalau pakai Shopee Pay Later aja. Ya itu pakai Pay Later. Kalau kita belanja terus pakai Pay Later, nanti yang datang DC-nya Shopee. Ya, ngutang itu. Ngutang? Sekarang kan banyak sekali kan seperti itu, galbay gitu. Istilahnya galbay. Ian dengan saya nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya kalau belanja tapi saya nggak mau pakai pay later karena saya nggak mau pusing. Kalau saya simpel, iya. Kalau saya simpel Kak Novi. Kalau punya uang beli, nggak punya diem. Ya betul. Iya harusnya gitu emang. Ya kalau gitu kita kunci di situ ya obrolan kita bahwa kalau punya beli, nggak punya diem. Kadang-kadang orang punya berisik, nggak punya lebih berisik lagi loh. Yang nggak punya tuh berisik. Kayaknya pengalaman ini. Jangan-jangan istrinya. Oh saya masih jomblo Mbak. Saya itu menjanda. Saya menjanda dari tahun 2000 berapa ya? 2012. 2012, 10 tahun udah. Ya. Ini bukan pengumuman pendengar radio nongkrong bareng karena saya dituduh tadi. Tahun sudah. Lagunya gitu langsung dia. Iya karena lagu. Bukan gitu tadi ya. Ada yang berisik banget, justru nggak punya duit berisik banget ya. Begitu punya duit biasanya Kak Sep, Kak Novi, orang yang punya duit itu akan diem, dia nggak akan teriak-teriak duitku berapa puluh juta, berapa puluh miliar. Gitu. Artinya diem bukan enggak Kak Novi, dengerin dulu. Ya pepatah kata itu nggak pernah salah ya nggak. Tong kosong gimana? Berbunyi nyaring. Iya. Kedepannya Dian ya di penghujung obrolan kita nih ke depan setelah Anda mengalami banyak urusan, banyak masalah dalam hidup ya, karena Dian tipe yang tanpa perhitungan mengambil sebuah putusan untuk ikut ini ikut itu ya, urusan nanti gitu ya, berani mengambil risiko. Kedepannya punya planning apa Dian? Atau planning saya itu kan gini, kalau saya kan udah
udah 40 tahun. Jadi kalau planning saya itu cukup satu. Saya ingin, karena saya ingin kan nanti hidup tuanya itu kan enak gitu kan. Saya mau bikin toko itu yang di Temanggung belum ada. Temanggung itu belum ada, yaitu rujak cingur. Aku mau bikin kayak apa ya? Aku mau bikin warung gitu, kayak tapi saya bentuk kafe. Terus suami aku bikin linteng W sebelahnya. Jadi bikin kafe linteng W. Linteng W itu kan sekarang kan rokok mahal. Rokok kan mahal. Iya lagi tenar ini di Jogja juga ya. Linteng W. Kan linteng jadi linteng W kan soalnya suamiku udah ngerti mbako kan. Jadi sebelahnya saya jualan rujak cingur. Itu soalnya kan anak-anak udah besar-besar semua, udah ini tinggal ini yang kecil ini kan nyantai lah. Nyantai, tapi soalnya ini kan saya itu kan masih punya hutang PT 3 bulan ya. Tapi saya nggak tahu mau berangkat apa enggak, soalnya suamiku yang mau berangkat ke Amerika. Ngapain? Ya udah, biar suaminya aja yang berangkat. Iya kan, suamiku kan dulu koki. Dia kan masak itu kan, kepengen kan banyak teman-temannya di sana, suruh ke sana. Kayaknya suami saya yang mau ke sana dulu. Kalau paling 2 tahun 3 tahun cari modal itu udah bikin untuk masa tua kayak gitu. Udah enggak. Jadi kalau yang sekarang itu yang di pikiran itu keluarga, enggak ada kayak dulu main-main apa gitu. Yang ada yang misalkan kerja ya kayak dulu kemarin di Hong Kong paling ya yang ditelepon suami, anak kayak gitu. Nggak kayak dulu. Kalau dulu sambil nyapu, sambil apa, telepon. Iya. Elin itu suka ngerumpi. Udah lewat ya nyapu, masanya. Sekarang udah ini yang dipikir udah masa tua. Wow, bagus kalau begitu. Iya Dian, kalau nggak ada lagi terima kasih ya Kasem untuk Temanggung ya, kita bisa berhubungan sudah lama, kita pernah ketemu juga ya Dian di 1, 2, 4 beberapa kali kita ketemu. Salam untuk keluarga semua bahwa ada di Facebook malam minggu ini tanggal 11 Dian bercerita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman hidup dan rencana ke depan ya. Kita turut mendoakan semoga berhasil mimpinya Dian ya ke depan dan keluarga, pasti anak-anak semua sehat-sehat, itu yang penting kan ya. Amin. Jangan ada utang. Amin. Ya, yang penting nggak punya semoga utang. anak-anak sehat. Ya. Amin. Yes. Amin. Nah, Terima kasih. nanti kamu kalau kamu udah buka kafe ya, nanti saya nengokin ya, mampir ya, ngopi-ngopi ya. Ya, semoga diberi umur yang panjang. Amin. Amin. Dikasih kesehatan. Amin. Ya, itu yang penting ya. Selamat beristirahat ya Dian di jam 10 malam di Indonesia, jam 11 ya. Mbak Eli terima kasih juga. Saya mau putarkan ini sebuah lagu kan Alfi yang dinyanyikan oleh Mbak Eli, Dunia Dua ya, Dua Dunia. Cinta Dua Dunia judulnya. Cinta Dua Dunia. Oh iya. Ini kan diambil cerita para BMI ataupun pokoknya yang orang yang lagi bepergian lah gitu. Jadi ninggalin keluarga dan kita jauh dari dari keluarga kita, misalkan kayak pacar ataupun suami kayak gitulah. Dunia yang satu keluarga. Maksudnya orang cinta yang terpisah di antara dua dunia. Maksudnya dua dunia itu kayak Budak aku di Hong Kong, dia di Amerika begitu. Oke. Siap. Nanti kita dengar. Terima kasih banyak Eli Susanti, terima kasih banyak Dian, terima kasih banyak Mbak Nurul ya, sukses semua dengan perjuangan hidupnya. Kita senang bisa ketemu. Terima kasih. Malam ini sebuah berkah. Arigatou gozaimasu. Baik Kasem ya, saya tutup. Kalau begitu pertemuan kita yang bercengkrama di malam minggu yang luar biasa ini, agak gerimis di luar nih, adat
ya kan. 10 tahun menjanda begini hidup rasanya indah bener ya. Walaupun agak gerimis di luar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Gozaimasu. Bye-bye. Ya, selamat beraktivitas besok para pendengar nongkrong bareng, dan jangan lupa di-share ya, di-like dan di-share ya acara pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Kau berikan aku cintamu tulus dari dalam hatimu, kemesraan yang kau berikan tentramkan jiwaku.